Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam program Surabaya Now, program obrolan santai seputar hal-hal yang sedang kekinian dan juga hal-hal seputar zaman now pastinya. Nah, kalau ada yang bertanya, apa jadinya kalau ada sekumpulan perempuan-perempuan hebat dari berbagai profesi, kemudian mereka bersinergi bersama, menuangkan pemikiran, pengalaman hidupnya dalam bentuk tulisan. Wah, pastinya akan jadi karya yang luar biasa ya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan mereka-mereka yang sudah saya sebutkan tadi. Mereka adalah penulis-penulis wanita dari berbagai macam latar belakang dan mereka juga bisa menginspirasi orang-orang yang ada di sekitarnya melalui perjalanan hidupnya. Siapa lagi kalau bukan Mbak Ellen, kemudian juga ada Mbak Aini, ada Mbak Aicha dan juga Mbak Heni yang semuanya tergabung dalam 4 media. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, Mbak. Seru banget ya. Kuning-kuning, saya malah sendiri nih. Nggak matching ya. Oh iya. Oke, ini menarik sekali ya. Tadi kan juga sempat disebutkan juga bahwa ini sekumpulan perempuan-perempuan dari berbagai macam profesi. Betul. Lalu ngumpul bersama, bersinergi bersama, menuangkan pemikiran bersama dalam bentuk tulisan menjadi sebuah buku. Nah ini gimana sih awal ceritanya? Namun ada yang mau cerita nih, boleh monggo silakan. Oke, mungkin Mbak ini Langsung Mbak Ellen dulu deh. Oh jadi iya. begini, Iya. awal mulanya itu sekitar tahun 2013, 2012 atau 2013 gitu. Jadi ada Mbak Wina sebagai publisher dari Pet Media ini mengumpulkan perempuan-perempuan. Awalnya memang karena Mbak Wina ini sudah berteman dengan para jurnalis. Artinya kalau kemampuan menulis awalnya memang sudah ada dasarnya gitu awalnya. Tetapi kemudian ketika dibuka minat untuk di sosial media, waktu itu kita menggunakan Facebook, ternyata peminatnya cukup banyak. Waktu itu buku yang pertama HIB itu terbit tahun 2013, temanya tentang motivasi, cerita yang menginspirasi dari wanita. Sekitar ada 50 penulis kalau nggak salah di situ. Wow, iya. banyak banget ya. Banyak Berarti banget. tebal bukunya. Waktu itu dibatasin halamannya, jadi mungkin tiap Penulis itu cuma mungkin 3 atau 4 halaman, jadi nggak tebel-tebel banget. Dan rupanya sukses, artinya menulis buku dengan keroyokan jadi sesuatu yang menarik juga ya gitu. Kenapa mesti nulis buku sendiri? Kadang-kadang gitu masih kalau pemula agak ragu-ragu gitu ya. Ternyata lancarlah proyek yang pertama di HIB yang pertama, kemudian yang kedua juga terbit, kemudian yang ketiga, dan ini adalah buku yang keempat. Oke, Dengan tema yang HIB. berbeda. HIB Yeah. itu adalah hidup ini indah, babe. Itu idenya juga dari indah, Beb. ada memang ada semangat untuk para wanita memang karena memang Mbak Wina paham banget tentang apa namanya, wanita ini banyak berkecimpung di bidang penulis dan juga jurnalistik. Jadi memahami betul bahwa ini harus dimunculkan dari perempuan-perempuan ini. Temanya nanti bisa beragam apapun, jadi nggak usah takut untuk memulai menulis. Ini buktinya bagi ini saya yang latar belakangnya media kemudian Bu dosen yang kecil-kecil Mbak Aca Bu dosen, dan Ibu ini luar biasa, seorang desainer kapal perempuan pertama dari Indonesia yang sekarang melanglang buana, sekarang stay-nya mungkin di Singapura, kebetulan beliau lagi di Surabaya hari ini. Kok bisa ya gitu, karena memang dari tema yang disampaikan oleh Pet Media ini tidak berat, artinya sesuatu yang kita alami aja sehari-hari, kemudian bisa kita tuliskan. Nanti ada editor juga ya, jadi kita nggak usah takut-takut gitu. Jadi Pet Media ini menyediakan Kurator. dan juga editor yang bisa membantu. Itu sih awalnya. Dan untuk prosesnya rata-rata antara 6 sampai 12 bulan untuk membuat satu buku ini. Dan alhamdulillah selalu disambut beramai-ramai, begitu satu sukses, dua juga sukses. Artinya tidak semuanya berulang menulis. Saya ikut di buku yang pertama dan keempat, tetapi juga ada yang ikut di 1, 2, 3, 4 juga ada. Artinya memang tema-temanya mungkin berkenaan dengan beliau perempuan-perempuan yang bergabung. Nah, yang ini yang kami ini terakhir luncurkan ini tentang lelaki pertamaku, adalah ayah kita, maksudnya lelaki pertama ini tadinya yang kirim 56. Penulis dari mana-mana kayak di sosmed gitu ya, Diumumkan. Makanya kemudian terpilihlah 25 penulis yang terpilih masuk, ditambah satu Mbak Wina sendiri karena beliau juga mengalami ceritanya cukup seru juga bersama ayahandanya, sehingga cukup cepat juga kita bulan Juni mungkin ya kita mulai menulis. Deadline itu Oktober, November, Desember sudah harus final, udah harus selesai Desember tahun lalu gitu. Seru banget sih. Wah, luar biasa ya. Menentukan judul, kemudian apa, kita benar-benar dibantu oleh Pet Media. Karena ya kita nggak terlalu ahli sih begitu. Jadi Wina dan tim ini sangat membantu sekali, memudahkan kami yang
mungkin masih pemula atau juga masih belajar menulis. Gitu. Jadi nggak perlu harus punya background menulis gitu Iya, ya. iya, betul, betul. Berarti tulisan dalam bentuk apapun nanti bisa diedit. Ya, gitu betul. ya. Dikasih apa namanya, syarat-syarat aja, Ya. spasinya berapa gitu, berapa halaman udah. Tapi kadang-kadang kita bandel, kita masih kirim banyak. Berapa kirim? Standarnya itu harus berapa, 6 ya? Iya. Maksimal itu ya, 5 halaman aja. Tapi ternyata ada banyak yang menulisnya dengan berlinang air mata karena kan pengalaman-pengalaman dengan orang tua masing-masing, laki-laki ini bapak kan beda-beda. Pengalaman ada yang seru, ada yang membanggakan, tapi ada yang membuat syahdu juga. Iya. Nah ini kan kawan-kawan dari 26 penulis ini semuanya menulisnya dengan berlinang air mata karena penjiwaan, ya. karena tentang ayah kita sendiri ya. Karena kan ada yang sudah meninggal, ada yang masih tetap di sini. Nah ini Mbak Ellen juga beruntung gitu ya karena usianya 88 ya Mbak, 88 ayah saya, jadi dan masih bisa mendampingi juga. Dan juga kemarin Mbak Aca, ayahnya juga hadir. Paling keren lah soalnya masih muda ya. masih muda, kemudian masih bisa menikmati masa-masa bersama ayahnya gitu. Kalau Mbak Heni, ayah saya usianya 80 tahun. 80 juga ya. Memang waktu itu pas launching diharapkan ayah-ayah yang masih sehat itu bisa hadir, cuman kebetulan hanya 3 waktu itu yang bisa hadir. Mbak Heni nggak bisa? Saya nggak bisa hadir karena ada di luar kota. Berhalangan. Ini luar biasa ya. Seru banget pokoknya. Untuk pemilihan tema-tema ini sebenarnya terinspirasi dari mana ya? Mungkin dari Monggo Mbak ya, Aca. kalau baca gimana nih? Rundingan dulu, nge-floor tema dulu atau gimana ya? Jadi kalau saya otomatis karena saya selalu makanya judulnya kan jangan seperti sapi gitu kan ya. Iya, Jadi, betul. karena kata-kata yang keluar pertama itu dari ayah saya itu mengingatkan saya kepada semua nasihat-nasihatnya sehingga saya menjadi seperti ini. Jadi tetap kembali dengan disiplin, mental, juga ibadah dan lain sebagainya. Itu yang terlihat dari saya. Otomatis saja kita, saya malah nggak mengarang, nggak butuh waktu banyak. Jadi semalam itu langsung jadi karena sibuk. Jadi ini belum diserahin gitu kan. Kapan Mbak? Besok terakhir. Jadi malam itu saya menulis apa yang keluar. Gitu. Power up kepepet ya? Saking banyaknya kita kan sampai 11 halaman saya waktu itu. Saya bisa nggak yang poin nasihat yang paling menancap gitu ya kan di perasaan di hati ini yang bisa menjadikan sukses itu kan dituangkan ya udah jadi alhamdulillah bisa diterima. Tapi memang sebelumnya sudah ada hobi? Hobi saya suka Hobi nulis maksudnya? cerpen-cerpen cinta. Waktu SMP. Jadi suka ya nulis Tapi nulis karena gitu kesibukan ya? jadi nggak ada waktu. Ya ini buku yang sangat menginspirasi. Bagi saya sendiri juga anak-anak saya mungkin semuanya. Luar biasa. Ada bocoran sedikit ya? Iya. Tentang isi yang ditulis oleh Mbak Eni. Kalau Mbak Aca sendiri gimana? Kalau saya justru malah inspirasinya itu ketika nonton film Keluarga Cemara kemarin. Kan kalau Keluarga Cemara itu kental hubungan anak dengan bapak ya, dengan perjuangan keluarga dan segala macamnya. Ketika bapak itu ada di titik terbawahnya misalnya, ketika usahanya gagal dan segala macam, dan kebetulan itu kejadian itu tuh pernah terjadi di keluarga saya juga gitu. Jadi kok sama ya gitu. Jadi bisa berempati dan akhirnya menuliskan juga menuangkan cerita tentang terutama tentang ayah ya, pesan-pesannya, terus juga value yang ditanamkan sama kita itu akhirnya jadi tulisan gitu. Oke. Kayaknya kelupaan ya mic-nya ya? Oh iya. Gak kedengeran ya. Oke, gak apa-apa. Iya. Saya sambung lagi ya. Awalnya juga sudah punya hobi menulis? Sudah ada passion menulis atau gimana? Iya, kebetulan ini buku kedua. Buku kedua? Kalau saya, jadi Oke. saya pernah nulis satu buku lagi tentang perjalanan studi waktu kemarin, perjalanan studi saya di kota kecil di Belanda namanya Wageningen. Nah itu saya tuliskan di buku juga. Terus kebetulan Tergabung dalam hidup ini oh enggak, itu beda lagi. ya? Saya beda lagi ya. Terus kemarin ketika ada info, ada penulisan buku tentang ayah, akhirnya saya join gitu. Luar biasa. Kalau Mbak ini gimana nih? Bocoran sedikit tentang kisah yang ditulis di situ gimana? Ya, kalau saya ini topiknya ataupun judulnya adalah chef terbaik.
Karena ayah saya itu sosok laki-laki yang keren banget gitu ya bagi saya. Karena seorang ASN, karena ayah saya adalah pegawai negeri di Inspeksi Jenderal Pajak, dan beliau sibuk kan, saya yakin penuh dengan banyak kerjaan gitu. Tapi setiap Sabtu dan Minggu itu adalah hari bahagia kami. Karena saya dari keluarga besar, jadi saya anak nomor 6 dari 6 bersaudara. Dan selalu disempatkan waktu Sabtu dan Minggu itu ayah akan membuatkan kue untuk kita semua gitu. Meskipun ibu saya, mami saya manggil mami ya. Mami saya itu jago masak juga. Tapi beda kan, seorang ibu yang lembut dengan masakan itu sudah menjadi lumrah biasa begitu. Dan itu menjadi idola kita semua. Tapi seorang ayah yang sibuk dengan kerjanya mulai pagi sampai sore dan harus serius dengan sebagai imam keluarga, tapi menyempatkan untuk memberikan waktu untuk anak-anaknya, sebuah masakan itu luar biasa. Nah ini yang menjadikan saya dengan mudah menuliskan, karena itu yang terjadi selama saya masih kecil sampai saya remaja, dan itu saya rasakan alangkah indahnya kalau setiap bapak itu jangan egois, luangkan waktu untuk anak-anaknya. Nah dengan cerita ini saya berharap suami saya juga seorang yang wira swasta yang sibuk juga meluangkan waktu untuk anak-anaknya, dan itu dilakukan juga. Jadi wah bahagia banget. Luar biasa ya. Paling tidak sedikit bisa mempengaruhi orang-orang yang di sekitarnya gitu. Itu dia, benar banget Mbak Fafa. Gimana nih? Dengan cerita-cerita ini ya sebenarnya kalau saya agak berbeda, agak dramatik. Jadi kebetulan ayah saya ini menikah dengan seorang perempuan yang kebetulan tidak memiliki anak, karena memang ayah saya ini keturunan Arab yang harus punya anak gitu kan, akhirnya menikah lagi. Disitulah cerita dimulai bahwa akhirnya saya harus merasakan berbagi ayah, karena ayah harus ke ibu yang pertama dan ibu yang kedua. Artinya kalau mungkin saya juga ingin berpesan kepada para keluarga jika ingin melakukan hal seperti itu, memang itu baik-baik saja artinya, tapi mohon pengalaman saya ini bisa menjadi catatan bahwa peran anak itu juga harus dilibatkan di dalam memutuskan sesuatu. Apakah kami nyaman dengan situasi seperti itu? Apakah nantinya seperti apa hubungan kami ke depan? Karena tentu tidak seindah itu Mbak. Jadi pasti ada konflik keluarga lah seperti itu. Dan saya mengalaminya. Sehingga saya bercerita di sini, saya mengalami bahwa ayah saya berbagi hari gitu ya. Artinya tidak bisa setiap hari bertemu dengan ayah saya. Kemudian masa-masa itu berlangsung sampai akhirnya ibu saya meninggal, dan saya harus dirawat oleh ibu tiri. Itu pun juga sesuatu buat anak. Artinya saya harus menurut dengan ayah saya. Nah kemudian setelah waktu berjalan, ibu-ibu kami itu sudah berpulang meninggal dunia, dan ayah saya mulai sakit-sakitan. Dan itulah cerita dimulai bahwa di mana seorang ayah tetap membutuhkan bantuan seorang anak. Terutama di sini kalau memang lebih luas ya, kalau merawat orang tua memang perempuan, barangkali kalau anak laki tidak bisa sedetail itu, tetapi pada akhirnya saya harus bisa memaafkan apapun yang sudah dilakukan oleh saya di masa lalu, dan sekarang ayah saya tinggal bersama saya sehingga hari ini saya 100% bisa dekat dengan ayah saya, merawat ayah saya, dan saya mencoba melupakan apapun yang sudah dilakukan oleh ayah saya di masa yang lalu. Dan yang saya akhirnya menemukan satu kesimpulan bahwa anak tidak bisa memilih siapa ayahnya, tetapi Tuhan pasti tahu dan memberikan siapa ayah terbaik bagi setiap anak. Jadi saya sekarang mulai meyakini bahwa kenapa kemarin ada cerita-cerita seperti itu, ternyata itu bisa membentuk diri saya, bisa membuat saya lebih kuat dan sebagainya. Artinya cerita itu tidak menjadi sampah, tetapi menjadi sesuatu obat ataupun juga bekal dalam hidup saya sekarang. Dan mungkin ayah saya juga sekarang kan mulai 88 tahun udah agak-agak stroke dalam arti mungkin beliau menyesali atau mungkin merasa bersalah, tapi itu tidak terucap. Tapi dengan beliau memilih tinggal bersama saya, itu sudah satu hal yang berarti beliau mengakui bahwa sebenarnya peran anak perempuan tidak bisa diabaikan. Saya juga ingin berpesan nih buat ayah-ayah yang lain, perhatikan perasaan anak-anak wanitamu ini. Karena kadang-kadang ayah terlalu logik, tidak mengungkapkan rasa cintanya yang saya tahu ayah saya berjuang untuk keluarga, saya tahu, tetapi tidak menunjukkan rasa cinta yang seperti Mbak Indi dimasakkan, mungkin dengan pelukan atau dengan sentuh-sentuhan hati, karena perempuan mungkin beda ya gitu. Nah itu kadang-kadang Touch-nya penting banget. Ayah agak gitu kikuk gitu ya, seperti juga Pak Errol waktu memberikan epilog, beliau menyatakan bahwa
kita terlalu logik untuk menyampaikan emosi kita Iya. tuh takut kalau kelihatan menangis nanti kayak gimana Nggak sih kok strong ayah gitu nggak ya. strong gitu ya. Kalau kesannya begitu kan gitu ya. ayah tuh Dan menamengi karena dirinya. ini, apa, kalau menurut saya sih sayang sebenarnya. Iya. Kamu perempuan, kamu harus bisa mandiri dan kamu jangan sampai harus tatak gitu loh. Jadi Iya. maksudnya seperti kalau saya Iya, ayah maksudnya saya, baik. kadang-kadang ibu saya, kamu jangan terlalu keras terhadap anak perempuan, Iya. tapi bapak saya Itu caranya mungkin ya. dia nanti Ingin. saya nggak ada, siapa yang jaga dia selain dia sendiri. Sebenarnya kekhawatirannya Nah. beliau Jadi sih buku, sebenarnya. Iya. Nah, ini mungkin nanti memang buku ini kita akhirnya menyimpulkan kayaknya buku ini cocok buat calon-calon ayah nih. Atau juga ayah-ayah yang sekarang mungkin ingin Ya, berbagi. kelihatannya nggak perlu ayah aja nih, calon ibu juga perlu, sehingga nanti jadilah ayah yang hebat bagi anak-anakmu. Betul, Itu betul. yang penting. Ini hanya 26 cerita yang barangkali ya bisa menjadi gambaran betapa peran-peran dari perempuan ini ternyata punya kenangan dengan ayah itu sesuatu loh ya. Apalagi zaman milenial ini kan ayah-ayah atau ibu-ibu itu kan pasti nggak ada waktu, Sibuk. ya kan? Iya. Sibuk sekali. Jadi mungkin cerita kami bisa memberikan Inspirasi dan Inspirasi. referensi. Mana kan sibuk dengan TV, Iya, gadget, gadget. dengan adanya siaran seperti ini mungkin iya kan Kita mengajak para keluarga untuk ya membaca lagi. Literasi kan, Iya. literasi yang penting Mbak Bapak. Jadi Ya itu. kebanyakan literasi gitu Itu ya. dia. Yang bisa memberikan inspirasi di berbagai bidang ya. Iya. Gitu ya. Ya, zaman dulu kita masih sering didongengin gitu kan. Sekarang udah agak jarang-jarang ya. Tergantikan ya oleh gadget. bioskop. Nah, budaya membaca dan menulis sebenarnya kan Betul. bisa ya. Iya, Iya. justru karena kami menulis ini supaya membaca dan Apalagi mempengaruhi kan sekitar. menulis itu kan prasasti ya, prasasti kehidupan kita yang tidak akan bisa hilang, Luntur. gitu, luntur. Gitu. Dokumentasi. Dulu kita kan kecil sering menulis buku harian, Iya. ingat nggak? Dear, ada curhatnya dulu di buku. Sekarang curhatnya kan di sosmed curhatnya. Dan dilihat jutaan orang gitu ya. Dan sudah siap menerima berbagai macam komentar. Ya masih berbeda, tapi luar biasa sekali ya, banyak sekali cerita-cerita, ada cerita sedih, ada juga cerita yang mengembirakan, semuanya jadi satu yang bisa menginspirasi Ya. bagi yang membacanya, pastinya begitu ya. Ini ada satu tulisan Mbak Fafa yang sudah buku ini sudah dibaca oleh Ibu Wali Kota Surabaya, Ibu Tri Risma hari ini. Jadi tulisan beliau adalah, bagi aku ayah adalah pemberi semangat, nggak putus mengajari untuk selalu berusaha. Inspirasiku yang mengajari disiplin, kerja keras, dan pantang menyerah. Buku ini luar biasa, wajib dibaca. Harusnya Bu Risma nulis ini. Tri Risma hari ini. Nah, itu dia dari Bu Risma. Banyak sekali ya orang-orang penting ya, yang juga ikut memberikan respon, Betul. memberikan komentar positif juga dengan adanya penulisan. Betul, ada juga Pak Imam Dukut Imam Widodo ya, beliau adalah penulis novel yang sangat terkenal dari Surabaya. Menuliskan bahwa ke-26 penulis perempuan berkumpul di sini. Melalui tulisan-tulisan mereka tentang ayah, mereka telah mengguncang dunia sastra Indonesia. Mengguncang ya. Terima kasih Pak Dukut ya yang sudah memberikan sebaik tulisan ini. Kemudian ada juga Pak Budi Dharma ya, mungkin dibaca. Iya, silakan. Memberikan Sastrawan beliau ya. Suara sastra. komentar yang sangat positif ya kan. Artinya buku Lelaki Pertamaku adalah salah satu wujud motivasi bagi para perempuan untuk masuk ke dalam dunia literasi dalam bentuk penulisan. Dengan buku ini para perempuan diajak melakukan refleksi agar mempunyai makna yang dalam dan menyentuh. Ya kan? Beliau adalah sastrawan. Saya sebagai mungkin masih awam di dunia sastra ataupun kalau diimplementasikan dalam kehidupan, dengan menulis itu kita diajari memiliki pemikiran yang terstruktur, ya kan? Kadang kita kan lompat-lompat pikiran kita, bisa jadi lebih fokus, lebih terstruktur dalam menyampaikan sesuatu dan yang memberikan makna, seperti itu mungkin ya. Itu dia. Ada lagi mungkin ya? Ada dari Pak Arif Afandi juga. Beliau menyampaikan testimoninya, para perempuan berhimpun untuk menulis bersama sudah sesuatu, apalagi mereka berhimpun untuk menulis pengalaman hidupnya yang membekas tentang seorang lelaki yang bernama sang ayah. Karena menyangkut orang yang sangat berarti dalam hidupnya, mereka menulis dengan sepenuh hati, menulis dengan rasa pasti berjiwa, ada ruh, itu ada pada buku Lelaki Pertamaku, Hidup Ini Indah Beib serial ayah.
Jadi di sini tuh ada jiwa-jiwa para penulis. Luar biasa ya. Iya, iya, Memberikan respon yang positif dan juga memberikan masukan-masukan yang luar Iya. biasa. Yang membaca pun kadang juga ikut terharu sih dari respon para pembaca Iya. kita ya. Itu saya bacanya udah mulai nangis-nangis sih. Kalau mungkin selama ini kan saya juga membeli buku di toko buku gitu ya, itu kan pasti penulis dan memang itu adalah memang dia tugasnya menulis gitu ya, dan pasti itu ya apa namanya jelas seperti itu ya Mbak ya. Tapi kalau ini kan kami dari 26 profesi berbeda, latar belakang berbeda, karena di dalam ini ada seorang dokter juga, ada seorang pengacara, ada seorang dosen, seorang siswa juga ada di sini. Siswi masih SMA. Iya, masih ada. Iya, betul. Dan juga ada ibu rumah tangga yang pure ibu rumah tangga dan masih banyak profesi lainnya. Dan tentunya mereka punya cara berbeda untuk menulis. Ini sangat menarik karena akhirnya mengajak banyak perempuan-perempuan tuh, ayo dong kita banyak membaca dengan literasi ini, banyak menulis dan menyampaikan hal positif untuk dunia. Itu yang penting, Mbak. Luar biasa. Wah, pastinya kan banyak sekali ya cerita-cerita yang seru, menarik yang juga akan kita bagi di sini. Tapi kita akan break dulu ya. Boleh. Nanti kita akan kembali lagi. Baik, pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut tetap di Surabaya Now. Di hari seperti ini, semuanya memang panas. Tapi aku punya ide. Nah, ini lebih baik kan? Ini ambil kembali kipas jelekmu. Cara Brenda lebih asik. Ya ampun, Ada apa, Brenda? pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan pipa ledengnya. Sementara ini aku kehausan, apa yang harus kulakukan? Bagaimana jika airnya tidak keluar lagi? Aku mulai merasa kehausan. Someone took it there so long ago. Oh, I'm dreaming out for my dreams to be heard. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanku ke Oke, pemirsa, kita masih ngobrol-ngobrol seru bareng teman-teman yang tergabung dari Pat Media. Ada Mbak Ellen, Mbak Aini, Mbak Ace, dan juga Mbak Heni. Kita lanjut lagi ya. Oke, ini masing-masing sudah menulis cerita di dalam buku. Hidup ini indah, Beb. Gitu. Apa sih tantangannya sebenarnya? Nulis essay di sini gitu ya. Apalagi banyak yang, yang udah punya background jurnalis sih, ya gampang-gampang aja gitu kan. Tapi yang belum punya itu apa sih kira-kira? Tantangannya masing-masing. Heni. Tantangan apa itu namanya dalam menulis itu sebenarnya kita itu sudah ada bayangan ya kan apa yang ditulis tapi mana yang duluan itu yang memulainya dari mana dulu ini kan gitu, Memilih startnya kali ya, sulit ya. startnya ini kita nggak boleh terburu-buru dan nggak boleh apa ya ya pada akhirnya sih kita kepingin cepet-cepetan ditulis sebelum lupa yang ada di otak ini ya. Terus itu ya hapus lagi ya kan. Terus sudah nulis banyak, ternyata ada yang tertinggal di sini. Makanya itu tantangan yang ini saya tanya juga. Ini mulainya dari mana ya kan? Apa yang harus saya tulis? Jadi kita poin-poinnya dulu ditulis baru ya seperti pertanyaan dalam diri, apa yang mau kamu tulis ya kan? Apa nilai yang terkandung di dalamnya? Apa yang sangat menarik dan sangat menarik lagi yang membuat kamu terus ingat terhadap ayahmu misalkan dari kasus apa dari
iya dari judul Bintang Laki Pertamaku ini. Jadi ya kita sebagai anak perempuan pasti dekat dengan Iya, air. betul. Gitu kan. Jadi terlalu banyak jadinya saya cari kalau dari kasus saya bapak saya itu jangan kayak sapi gitu kan. Ya jadi tak ingat terus, jadi kalau saya kehilangan ide gitu langsung tuing gitu. Kayak sapi, tak pilih-pilih apa nasihat ayah yang sesuai dengan solusi untuk permasalahan saya misalkan kayak gitu. Jadi tantangannya kalau menulis bagi saya ya memulainya itu yang Gimana cara mulainya gitu ya. Jadi faktor teknis juga ya mungkin ya. Iya. Karena maksudnya belum pengalaman, merasa belum ada background, jadi agak bingung gitu ya. Kalau dari Mbak Aca sendiri gimana? Benar sih, memulai menulis itu juga benar katanya Mbak Eni tadi. Sebenarnya kita tuh udah terbayang, idenya tuh sudah ada, cuma menuangkannya, membuka kalimatnya itu hal teknis ya, sebenarnya teknis bagi penulis. Tapi kalau belum biasa menulis kan harus habis dimulai hapus lagi, mulai hapus lagi gitu. Itu sih yang pertama. Terus yang kedua lebih ke penekanan. Jadi kayak bagian mana yang harus dielaborasi supaya ceritanya nggak membosankan, bagian mana yang harus dipersingkat gitu. Kayak gitu sih, itu lebih. Tapi untungnya kan kalau setelah kita mengumpulkan tulisan ini dari Patmedia sendiri ada editornya kan, jadinya mereka editornya itu juga memberikan masukan, oh bagian Gitu ya, iya bagian apa sini yang perlu kurang, dibenahi bagian gitu ya. sini kurang, bisa nggak ditambahin supaya misalnya rasa feelingnya tuh lebih dapat ceritanya, terus bagian sini kebanyakan nih mungkin bisa dihapus gitu. Jadi editor juga sangat membantu sih dalam proses penulisan gitu. Kalau dengan Mbak Aini apa nih tantangannya? Kita beruntung ya Mbak Ellen, karena juga di buku ini kan Patmedia ini yang mewadahi kita untuk menulis cerita ini kan, dia menyiapkan kurator. Kurator itu para editor-editor keren. Ada Mbak Didi, ada Mbak Hetty Palestina, Mbak Wina sendiri juga yang akan turun. Nah, mereka akan sangat detail memperhatikan kata-kata, dan memang Patmedia menjaring perempuan-perempuan dengan berbagai profesi ini menulis. Ada yang diakui memang baru pertama kali nulis, ada yang sudah sering, ada yang bahkan jurnalis itu udah biasa banget gitu ya. Tapi kan berbeda antara jurnalis dengan cerita, apalagi ini kan cerpen ya, cerita pendek yang harus pas, dan kalau istilahnya sasaran tuh bidiknya harus pas gitu kan. Nah, dari Patmedia ini berharap seluruh penulis yang mengirimkan karyanya ini benar-benar seorang yang menulis dengan standar yang profesional, ya Mbak Ellen ya. Itu yang ditekankan oleh Patmedia. Sehingga makanya buku ini benar-benar diharapkan bisa menjadi inspirasi. Karena dengan tulisan, meskipun yang pertama awal menulis, mereka udah terbiasa akhirnya. Dan tulisannya itu seperti kayak penulis profesional ya. Nah, padahal baru pertama kali mungkin begitu. Seperti itu. Itu kerennya Patmedia. Gitu. Kalau Mbak Ellen gimana? Nggak ada ya? Jadi gini, kalau saya kebebanan cerita, kan saya ngirimnya 15 halaman. Paling banyak ini ya. Motong. Jadi diedit gitu. Itu yang pusing ya? Enggak juga, untungnya kuratornya teman saya, meskipun galak teman saya. Jadi gini, potong saya nggak mau tahu, pokoknya tinggal 5 halaman. Gitu kan. Oh iya, saya paham. Iya. Tapi artinya saya harus memberikan makna, memberikan tulisannya kan tidak sekedar dibaca terus begitu aja. Jadi itu yang paling susah buat saya. Ini kalau dibaca orang kira-kira ada pengaruh, berdampak apa gitu. Kalau nggak ada manfaatnya juga buat apa saya menulis? Itu yang paling berat, karena dari cerita saya yang 15 halaman itu saya harus merangkumnya, dan itu cukup singkat bagi saya, dan harus memasukkan makna yang mendasar, yang paling terpenting, garis merahnya apa. Mungkin itu ya kesulitan saya, dan alhamdulillah saya bisa menemukan dengan pressure dan juga arahan yang tepat dari kurator, dari editor. Akhirnya saya bisa menentukan, oh saya dapat nih ceritanya. Jadi nggak harus semuanya dituangkan. Memang kita ingin banyak menuangkan kisah ya, karena kita hidup berpuluh-puluh tahun dengan ayah kita ya. Jadi terlalu banyak cerita yang sangat manis atau juga sangat layak untuk ditayangkan, tetapi tidak bisa gitu. Dan kami bersyukur bahwa Patmedia bisa menyeragamkan, seperti Mbak Aini bilang, baik itu pemula, baru, lama, itu kelihatannya sama kalau di buku ini. Jadi kualitasnya akan terlihat sama. Jadi semua akan terbaca seolah-olah
ini tulisan kayak satu penulis aja gitu, tapi ternyata nggak begitu, berbeda. Bersyukur kami barangkali karena pengalaman Pat Media sejak tahun awal 2010 itu mungkin sudah mengumpulkan para penulis-penulis, jadi udah paham lah, artinya mereka sudah bisa jadi tutor yang baik buat kami semua gitu Mbak. Dan yang menarik lagi itu Mbak, waktu kita menentukan judul, waduh, kita menentukan judul itu kita mengirimkan, masing-masing penulis mengirimkan, karena kan idenya kan lain-lain ya. Tapi ada yang merasa ini nggak, kalau istilahnya dalam iklan ya Mbak ya, nggak bisa, nggak nendang, nggak eye catching gitu ya, terus nggak keren banget. Nah itu dia yang akhirnya menjadi koreksi dari Pat Media. Terus gimana nih kalau ini? Gimana kalau ini? Terus kita coba cerna gitu. Oh iya, bagus ya. Bagus. Jadi pemilihan judul pun itu diperhatikan oleh Pat Media. Karena mungkin kita ceritanya menarik, tapi bikin judulnya nggak asik gitu. Nah itu kan dituliskan oleh Mbak Wina, disampaikan juga bahwa kawan-kawan ini yang naskah-naskah yang masuk ke Pat Media, Mbak Wina menyampaikan bahwa karyanya itu bervariasi. Ada yang penulisannya bagus, tapi isinya sebenarnya biasa aja. Tapi menulisnya dia bagus. Tapi ada yang isinya itu sebenarnya bagus banget, tapi nulisnya amburadul, gitu. Jadi lompat. Padahal bagus. Nah, itulah kerennya Pat Media. Dia mencoba untuk membantu. Ini loh, harusnya ini satu jadi satu, dari dua diatur. Jadi akhirnya penulis punya referensi seperti itu dan kita akan merubah sesuai dengan alurnya. Itu Mbak. Jadi sebenarnya kalau lelaki pertamaku di sini punya dari Mbak Isdina Sabili ya. Jadi karena dianggap mewakili dari semua judul, akhirnya dijadikan judul buku. Karena kayaknya baru ketemu gitu setelah semua judul terkumpul gitu, ini apa ya, beragam judul gini kayak ini salah satu ya. Jadi ini cukup mewakili isi dari semua judul yang ada di buku ini gitu. Memang betul sih, lelaki pertama selain dokternya mungkin ada bagi kita ada ayah diri gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti juga ada buku-buku yang berikutnya sudah akan disusun. Kita cukup senang bergabung karena acara launching kita juga seru ya. Kita baru launching tanggal 10 Agustus kemarin. Masih fresh from the oven ya. Kemarin ya. Betul, kita terima kasih sekali kepada masyarakat yang sudah langsung sold out ya langsung gitu ya. Jadi kita ada cetak 1000 buku. Exemplar langsung dan sold out. Langsung sold out. Langsung sold out. Iya. Nah, itu juga waktu launching. Ya bertahap, tapi artinya kita kan pakai PO. Jadi jadi awalnya memang kita sudah sebelum buku itu cetak kita sudah PO. Di Singapura udah laris banget tuh. Gitu. Jadi alhamdulillah responnya sangat bagus. Mudah-mudahan nanti ada cetakan kedua, akan ada epilog dari Pak Errol Jonathan yang sangat membantu kami juga untuk membantu mensosialisasikan buku kami kemarin. Ada masukan dari mungkin tambahan-tambahan dari masyarakat, dan kita terima kasih sekali. Ternyata kayak gini kelihatannya apa yang kita tulis sederhana, tapi kok responnya luar biasa. Masih juga Surabaya TV, kami terima kasih sekali juga udah diundang di sini ya. Keren. Jadi offline online juga ya. Offline online ya. Ya, untuk sementara buku ini memang belum dijual di toko buku, memang banyak yang menanyakan. Karena dari 26 ini semuanya marketer loh ya, lalu menjual buku masing-masing gitu ya. Dan tentu saja bukan tujuan untuk menjual tadi, ternyata banyak pesan-pesan yang akan kami sampaikan, pesan terhadap makna buku ini, literasinya, dan mengajak untuk para penulis. Tentu saja itu semangat yang sebenarnya kita cetak, nggak semua juga kita jual ya, karena kita kasihkan sebagai kenang-kenangan juga kepada partner-partner kita. Gitu. Mungkin ini bisa menginspirasi pendidikan ya, dunia pendidikan dan kebudayaan ya kan. Mungkin kita kan sekarang sudah di era milenial, banyak hal-hal yang mempengaruhi kita jauh dari orang tua. Ya kan, jauh dari dunia keluarga. Nggak deket lagi. Nggak deket lagi. Kan dulu kan ada kurikulum yang berhubungan dengan keluarga gitu kan. Ada pesan-pesan di sekolah belum sempat. Mungkin dari pihak pemerintah ditimbulkan lagi tentang etika moral kita, budaya kita untuk keluarga lebih diperbanyak. Bukan hanya ilmu pengetahuan. Misalkan kalau mohon maaf, kalau di luar negeri itu ada khusus mata pelajaran tentang keluarga. Jadi mulai pendidikan, parenting, pendidikan terhadap ayah ibu, pendidikan masalah seks dan lain sebagainya itu sudah ada. Mungkin buku ini
ini beragam isinya ya kan, mengenai pengalaman pribadi yang kita temui sehari-hari, mulai dari anak-anak sampai kita dewasa, mulai dari sekolah sampai berkarir. Itu banyak sekali nasihat dan pengalaman yang mungkin bisa dibaca oleh adik-adik atau oleh Bapak Ibu sekalian di rumah. Apa itu namanya? Mungkin nggak sempat kasih nasihat, beli buku ini, kayak bapak saya kan dulu kan gini, nggak sempat nih, ini ada buku bagus, kamu baca, gitu kan. Ya mungkin ini bisa jadi buku pendidikan juga gitu. Dan juga untuk mengingatkan kembali ya bagaimana hubungan kita dengan orang tua. Orang tua. Ayah ya. Betul. Seperti itu ya. Mungkin ada kisah-kisah yang bisa menginspirasi. Nah, kalau di kita nggak ada sekolah ayah ya. Nggak ada. Saya sangat memahami bahwa sulit memang menjadi seorang ayah. Aduh, dukungan buat ayah nih. Karena tidak ada sekolahnya dan harus memulai ya. Bisa salah, bisa keliru, bisa awal-awalnya mungkin memang sulit. Kami memahami itu. Tapi dalam arti bersatulah dengan istri dan anak-anak sehingga kesalahan-kesalahan atau kekeliruan itu bisa step by step bisa dikurangi atau diperbaiki. Karena nanti yang menjadi menjadi kenangan itu tentu saja adalah hasil dari ayah, apa yang ayah lakukan buat ayah dan anak ya. Jadi apa yang membentuk kita sekarang ini ya sebenarnya dari betul. Bahwa ayah pernah salah, bahwa ayah keliru atau bahwa ayah keras. Itu caranya, maksudnya tapi kita tetap sebagai anak harapannya memang bisa memahami, bisa terus memberikan masukan yang terbaik untuk keluarga, tidak mengulangi apa yang mungkin mungkin kita kurang pada zaman dulu, jadi pelajaran terus. Sebenarnya kan belajarnya di situ ya, dari pengalaman kakek ke ayah, apa yang terbaik yang bisa kita ambil. Ini mungkin juga mendukung program pemerintah tentang sumber daya manusia unggul. Kan kayak Mbak Aca, dia bisa sekolah ke Belanda, saya bisa sekolah ke Jerman. Iya kan, Mbak Ellen dan Mbak Aini juga sukses di karirnya. Itu kan membentuk pribadi yang unggul gitu loh kan. Dari berawal dari keluarga ya, dengan nasihat-nasihat dan gemblengan mentalnya yang luar biasa, kadang pedes nano kadang-kadang. Rasanya beragam. Ya itu sebenarnya sari dari sebenarnya cerita beragam di sini mungkin bisa diartikan seperti itu sih. Dan satu lagi sih, selama menulis buku ini dan membaca ceritanya ini, pesan yang saya tangkap itu nggak ada orang tua yang sempurna, dan orang tua itu juga sama seperti kita berevolusi gitu, jadi memperbaiki diri gitu. Ayah saya ketika saya kecil beda ya, dan ayah saya yang sekarang itu berbeda gitu, dan orang tua itu juga belajar dari kesalahan yang lalu gitu. Jadi ya itu sih mungkin benar kata Mbak Ellen tadi, saling mengingatkan gitu tadi, saling belajar. Ya, ayah baru dan ayah lama tentu Ayah milenial ya. Yang sudah puluhan tahun jadi ayah sama ayah yang baru sebulan 2 bulan mungkin beda ya. Tapi itu fase yang harus dilalui ya Mbak ya. Begitu kira-kira. jadi acuan tentunya ya. Ya. Nggak usah terlalu dijadikan problem lah, artinya memang ada juga yang ada konflik dengan orang tua. Biasanya pada masa-masa dewasa terjadi kepentingan yang berbeda. Jadi kayak rebel gitu, seolah-olah kita bertentangan dengan ayah gitu. Padahal sebenarnya itu bisa dibicarakan. Ya nanti jangan sampai ada penyesalan di belakang. Seperti juga ada sih sebenarnya cerita yang di sini juga seperti itu, artinya mengingatkan juga meskipun ada perbedaan pendapat dengan ayah, dengan orang tua, sebisanya mungkin tidak menjadi konflik yang sampai memutus hubungan keluarga begitu ya. Luar biasa semua ya inspirasinya gitu ya, pesan-pesannya Dalam Mbak. Karena kan ada Hari Ibu. Iya. Nah kita dengan buku ini penghargaan juga kepada ayah kita, kan nggak ada Hari Ayah. Iya sih, kalau Mbak Wina bilang buku tentang ibu mungkin banyak sudah ya sering gitu kan. Bukan berarti kita mengecilkan arti, tetapi apresiasi terhadap ayah ini sekali-sekali juga perlu muncul. Ini kelihatannya cocok juga untuk kameramen kita ya. Jadi harus mengetahui meskipun sibuk ya, seorang jurnalis, seorang insinyur, seorang pengacara itu sibuk dengan aktivitasnya, saya yakin. Namanya total itu, total dalam bekerja itu harus kan, kewajiban. Tapi kadang-kadang kita ada yang melupakan ruang untuk anak-anak kita. Kalau istri pastilah ya, ruang itu ada. Tapi kalau untuk anak-anak kadang udah mama aja deh yang ngurusin kan gitu kan. Karena itu yang pasti terjadi gitu kan. Tapi kenyataannya memang seorang putri, apalagi anak perempuan itu butuh perhatian dari ayah. Salam sayang buat ayah-ayah. Oke, kita break dulu. Oke. Lanjut lagi nanti pemirsa, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Surabaya Now.
hari seperti ini, semuanya memang panas. Tapi aku punya ide. Nah, ini lebih baik kan? Ini ambil kembali kipas jelekmu. Cara Brenda lebih asik. Ya ampun, Ada apa, Brenda? pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan pipa ledengnya. Sementara ini aku kehausan, apa yang harus kulakukan? Bagaimana jika airnya tidak keluar lagi? Aku mulai merasa kehausan. Someone that took it there so long ago. Oh, I'm dreaming out for my dreams to be heard. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanku ke Ya pemirsa, kita masih bersama-sama di Surabayano dan kita masih ngobrol-ngobrol seru bareng Mbak Ellen, Mbak Aini, Mbak Aca dan juga Mbak Heni, teman-teman yang tergabung dalam Pet Media. Oke, tadi kita kan sudah cerita banyak ya dari masing-masing cerita yang ada di buku Hidup Ini Indah Beb di seri Lelaki Pertamaku ya, Dear Sang Ayah. Nah, kan banyak sekali cerita-cerita dari 26 penulis. Nah, ada nggak beberapa cerita-cerita yang mungkin bisa di-sharing ke kita-kita gitu ya? Siapa tahu juga jadi inspirasi juga nih bagi pemirsa ada di rumah gitu ya. Yang paling berkesan, yang kayaknya menonjol, yang kayaknya jadi wow gitu. Iya, kalau tadi kita cerita ada yang memang dalam gitu ya, artinya kenangan-kenangan yang membuat kita menitikan air mata, ternyata nggak semuanya juga begitu ya. Seru-seru. Misalnya dari gitu ya. Bu Cahyani, Mbak Wilis. Buku ini cukup banyak. Nanti kalau udah bisa membeli buku ini, di belakang ini ada tulisan-tulisan dari profil penulisnya 26. Jadi siapa aja di sini yang saya juga saya sempat baca, saya harus baca semua gitu karena udik-udik mereka itu menulisnya lucu-lucu dan ada yang buat saya itu ketawa. Di antaranya juga tulisan dari Mbak Wilis Arif Afandi ini judulnya adalah Sang Petromax. Saya penasaran banget apa sih Sang Petromax ini, terus ya diceritakan ternyata memang zaman dulu kan beda dengan sekarang, Mbak. Kalau sekarang ini nyalain lampu satu aja udah nyala terang benderang banget gitu ya. Kalau dulu kan harus pakai lampu templok. Nah, lampu templok itu yang paling kecil, yang gede kan Petromax. Nah, itu Mbak Wilis itu menceritakan bahwa setiap malam kalau sebelum belajar itu dia harus menunggu ayahnya turun dari sholat masjid, dari sholat maghrib untuk menyalakan Petromaxnya gitu. Kalau bapaknya udah datang senang semua karena bisa belajar dengan lampu yang terang. Jadi semuanya akan bapaknya akan menyalakan Petromaxnya dengan terang benderang dan mereka siap untuk belajar. Jadi itu kalau bapaknya sedang tugas keluar, nah dia akan sedih karena kan nggak ada yang memompa lagi. Nah, itu berarti kan hal yang kecil yang dilakukan Bapak bertahun-tahun melekat di hatinya Mbak Wilis. Dan dituliskan di buku ini juga, Mbak. Gitu. Simple tapi berkesan gitu ya. Jadi kan kadang-kadang udah lewat kan. Nantian kehadiran ayah itu benar-benar sesuatu yang ditunggu. Nah, itu dia. Jadi kalau sudah keluar kota, nggak ada yang nyalain lagi ya. Yang lampu ini, jadi lampu itu redup aja. Karena kalau dia terlalu keras, dia akan terbakar kan gitu kan. Zaman sekarang udah jarang Petromax kali ya. Betul. Sama lagi di buku baca yang mana nih yang lainnya nih Mbak Aca? Kayaknya yang paling nancep gitu. Kalau saya baca mungkin dari cerita Mbak Jani. Mbak Jani ini punya kakak yang mungkin secara fisik berbeda dan juga secara kemampuan berbeda. Pada waktu kecil biasa mungkin masyarakat kita ini suka banding-bandingin. Mungkin kakaknya ini banyak inilah prestasi atau apa gitu, terlihat lebih menonjol begitu, sehingga Mbak Jani itu aku pengen kayak kakakku. Jadi gimana caranya ingin mendampingi ngikut gitu kakaknya. Padahal mungkin secara kemampuan nggak sama. Sampai akhirnya Mbak Yani ini menemukan satu peristiwa atau kejadian yang
akhirnya dia tidak bisa mengikuti kakaknya karena benar-benar tidak memungkinkan di kegiatan yang apa yang dilakukan waktu itu dia menyesal seperti kok aku dibandingin sama kakakku beda, aku lain sama kakakku dan sebagainya dan sebagainya. Untunglah orang tua atau ayah dari Mbak Yani ini sangat wise dalam memberikan pemahaman terhadap anaknya. Suatu hari dipanggil Mbak Yani ini ke ruangan gitu dengan ayahnya dan diberi satu motivasi yang sangat luar biasa dan itu membekas sampai hari ini. Artinya kesimpulannya mungkin dalam kata singkatnya adalah setiap anak itu unik dan berbeda ya nih. Jadi terimalah kamu akan punya kemampuan yang berbeda yang jauh lebih oke dibanding kakakmu. Kamu sudah punya prestasi yang mungkin juga tidak akan sama dengan dirimu. Sejak itu mungkin Mbak Yani menjadi semangat dan juga dia tidak lagi membanding-bandingkan dirinya dengan dengan kakaknya dan akhirnya Mbak Yani sekarang bisa berkarir dengan sukses menjadi seorang dosen di Fakultas Hukum loh. Universitas Airlangga Surabaya dan bahasa Inggrisnya luar biasa dan relasinya juga artinya disitulah mungkin ayahnya sudah melihat nih dari kecil Yani memang ahlinya di situ gitu nggak sama kayak kakaknya yang mungkin waktu itu lebih ke kayak model gitu loh Mbak jadi mungkin suka jadi terima tamu terlihat lebih feminin begitu sehingga Mbak Yani ini agak-agak tomboy begitu. Luar biasa ya. Jadi peran ayah dalam memberikan masukan terhadap anak itu penting karena memang tiap anak berbeda. Ini juga perlu kejelian, perlu kebijakan supaya sang anak tidak makin frustrasi tetapi justru bangkit gitu ya dari apa yang sebenarnya dianggap kekurangan ternyata itu menjadi satu kelebihan. Itu dari cerita Mbak Yani. Mungkin yang Kalau saya baca tulisannya Mbak Hesti Palestina. Hati Palestina. Judulnya Cuplek. Cuplek dalam bahasa Jawa patah itu. Jadi di sini beliau menceritakan tentang bagaimana cupleknya hatinya, patahnya hatinya beliau tuh ketika ayahnya meninggal gitu katanya gitu. Jadi terus dia juga di tulisannya itu menceritakan tentang sang ayah sebagai inspirasi di bidang jurnalistik karena ayahnya merupakan jurnalis di Surabaya Post kalau nggak salah Surabaya Post Surabaya Post itu jadi Romo mungkin iya jadi itu di situ iya jadi kehidupan sebagai anak seorang jurnalis itu ternyata menginspirasi sampai sekarang hingga Mbak Heti sendiri jadi jurnalis gitu jadi menurut saya tuh menarik gitu dan di ceritanya Mbak Heti itu ayahnya itu kan suka fotografi ya itu bahkan beliau punya ruang gelap sendiri untuk cetak foto itu dulu kan punya pakainya raw film ya nah itu beliau punya keterampilan mencetak foto itu dan itu kebanyakan objek yang diambil itu keluarganya sendiri ibunya gitu. istrinya Mbak Heti dan juga Mbak Heti Iya, candid jadi Mbak Heti ini sudah ngerasakan jepretan sang ayah ini candid sejak zaman dia kecil Iya, jadi itu fotografi yang sekarang tidak dilupakan ngehits itu sekarang ternyata Mbak Heti dulu itu juga dari sudah zaman ada dulu. gitu. Jadi fotografer handal tuh memang dari dulu sudah ada gitu. Cuma metodenya aja beda kan menggunakan kamera analog kayak itu sih yang menurut saya. Dan ayahnya Mbak Heti juga seorang family man. Jadi kalau bertugas mengajak di bawah keluarganya. semuanya, betul. Jadi Itu semuanya juga- ikut. itu Sekarang juga- ayah berangkat sendiri. Iya betul. Ribet gitu kan. Ribet kan belajar mulu gitu kan. Iya, betul. Itu jadi bapaknya tuh selalu ngajak. Jadi kemanapun ya Mbak Heti ini sampai tahu tempat seluruh Iya, Indonesia ya. iya. Liputannya itu sampai kemana-mana Jadi gitu. satu keluarga tuh mengalami pengalaman yang sama ya. Jadinya itu juga mungkin salah Itu penting juga buat ayah tuh kalau pergi diajak semuanya. Iya. Jangan yang negatif-negatif aja gitu yang highlight ya. Dan sebenarnya ada kebersamaan dan merasakan pekerjaan sang ayah ini penting juga kan bagi anak ya. Oke. Ini saya tuh seneng yang karena saya orangnya juga unik, saya seneng yang unik-unik judulnya. Makanya judul buku saya judul cerita saya juga unik, jangan seperti sapi. Nah ini saya on the spot sama ceritanya Mbak Yayu, seorang anggota dewan ya kan. Judulnya Bapakku MacGyverku. Oh my God. Mirip itu film zaman dulu tuh ya. Zaman tahun 90-an Ini ya. mirip apa itu namanya idola saya MacGyver. Jadi di sini bapaknya Mbak Yayu itu seorang guru. Tapi kalau saya baca beliau ini senang belajar dan suka menolong orang. Jadi mulai hal dari penyakit terus suka menolong meringankan beban orang. Jadi akhirnya beliau ini banyak keahliannya, mulai ada baca primbon gitu kan, terus nyembuhkan orang sakit, terus apa aja. Jadi saya
Jadi ayahku serba bisa gitu ya. Iya, serba bisa akhirnya Menjadi gitu, penolong. menjadi penolong bagi beliau Baca gitu. itu Iya, jadi Jadi banyak. Jadi itu yang sangat saya juga senang kayak lelaki idaman gitu ya. Kan MacGyver. Jadi mulai kesehatan ngurusnya sampai diamkan anak nangis itu loh Pak. Anak itu kan nangis gitu, menenangkan itu sampai anak itu bisa gitu. luar biasa. Jadi ada sifat pengayom, pelindung dan juga bisa menyelesaikan semua masalah ya. Kelihatannya harus ada tips nih Mbak Ellen. Jadi tipsnya ini mungkin para ibu yang sedang melihat Surabaya Now ini merasa kok suamiku nggak seperti itu ya, kan gitu kan, pasti kan ada rasa itu. Nah makanya tidak perlu risau karena selain sharing kita dengan Pat Media, dengan seluruh penulis yang ada di HIB ini, juga kami merangkum epilog atau rangkuman dari karya Pak Errol Jonathan yang juga hadir dalam acara launching buku kami. Beliau menuliskan dalam epilog itu dan bahkan sudah di-share, kawan-kawan bisa baca di Facebook juga ya Mbak Ellen ya, Mbak Ellen juga bantu share di Facebook, di Instagram juga. Jadi epilognya itu cukup panjang dan dari awal sampai akhir itu semua menyentuh ya Mbak ya, semua menyentuh. Ada satu kata yang disampaikan Mas Errol Jonathan bahwa ternyata sebagai penulis ya dia, sebagai epilognya itu, saya juga seorang ayah yang tidak sempurna dan saya akan merasa terinspirasi dengan buku ini karena selama ini laki-laki atau para bapak itu hanya menggunakan logika. Tapi kurang menggunakan rasa. Nah, dengan membaca literasi ini, rasa itu akan muncul. Itu yang sangat dalam sekali. Iya. Jadi mengakui bahwa sebenarnya ada keterbatasan seorang pria dalam memahami itu dia. perempuan, apa istri atau juga anak perempuannya. Kalau mungkin sama anak laki-laki mungkin nyambung kali. Tapi anak perempuan memang ada keterbatasan. Kita juga karena culture dan budaya ya. Anak ini kan harus sama, terutama di keluarga saya. Sama orang tua, bapak dan ibu kita harus kita kurang terbuka memang karena budayanya harus nurut, harus jangan kata-kata durhaka gitu kita paling takut. Jadi nanti kalau membantah atau apa, jadi kita kurang open. Nah, melalui buku ini kan bukannya kita mau menghakimi atau apa, tapi kita tunjukkan apa sisi baik dan apa yang kita rasakan gitu. Mungkin juga bisa sebagai perilis stres juga ya. Iya. Dari sisi penulis, yang banyak juga seperti itu, hal yang sama gitu ya. Ini adalah satu yang dituliskan Mas Errol Jonathan juga, bahwa ini adalah suatu bentuk keberanian dari 26 penulis ini untuk mengungkapkan semua rasa yang mungkin menjadi dendam lalu. Dan ini dituangkan dalam bentuk tulisan yang bisa menginspirasi untuk dirinya dan untuk orang lain. Itu yang penting juga. Menjembatani ya, menjembatani. Karena kan ada luka-luka lama toh Mbak. Luka-luka lama itu butuh keberanian loh untuk mengungkap itu, dan ini dibaca oleh banyak orang. Artinya kita harus benar-benar real. Iya. Kayak saya menulis judul Jangan Seperti Sapi. Itu saya kadang berpikir nanti nama bapakku jelek ya, menganggap anak-anaknya mengumpamakan anak-anaknya seperti sapi gitu. Padahal maksudnya di situ kamu lihat sapi nggak kayak gitu kan dulu ya. Sapi itu kalau didorong maju malah nggak maju dia. Jadi intinya kamu kalau ada orang memberi masukan, beri nasihat, dengarkan, jangan kamu malah lawan gitu. Kalau disuruh maju jangan kamu malah berhenti atau malah mundur ya gitu. Dia mendengarkan, kalau memang baik kamu lakukan, kalau jangan kamu terak gitu loh bahasa Jawanya. Jadi kayak gitu sih intinya. Nah itu terus saya ingat kalau memang ada masalah, problem, saya harus memutuskan gitu, tapi ada banyak masukan yang harus dipertimbangkan. Saya ingat sapi itu. Jadi sekarang kalau ingat Mbak Heni, ingat saya. Saya tahu ya filosofi sapi. Bukan keywordnya itu ya. Di Mbak Wina sering, jangan saya seperti sapi. Oh ya, tadi ada pertanyaan juga kalau pengen tahu, membaca banyak hal tentang acara launching kita, tentang siapa penulisnya. Kita ada IG, Pat Media ada, Hidup Milih Indah ada, Lelaki Pertamaku juga ada. Oke, cari aja di sendiri ya IG. berarti ya. Banyak ya, artinya semua terkonek gitu ya, tersambung nanti. Kemudian para penulis, insya Allah di halaman belakang ini juga ada alamat IG dan sosmednya semua ada di sini. Jadi silakan mungkin
Pak Ellen Pratiwi atau Mbak Aini Kusuma, Mbak Acani siapa nama lengkap Fitra Suraya gitu, atau di Facebook juga ada. Jadi kalau misalnya pengen tahu awal-awalnya dulu lebih banyak, silakan di situ. Iya, karena memang buku ini belum ada di toko buku karena kami masih menyenangkan para sahabat-sahabat dari para penulis, keluarga besar kita, relasi, kemudian teman-teman yang terdekat, sehingga nanti kita akan mendapatkan responnya jauh lebih tahu ya dengan orang-orang terdekat kita. Baru nanti mungkin cetakan berikutnya baru kita bisa ke toko buku. Mumpung masih ada. Jangan lupa share IG-nya. Iya, IG-nya saya sendiri atau ini untuk Yang media? media. Yang Jadi untuk satu. Ada. Pak Media itu aja Mbak. Tipe dia, iya. PAD Media. Kemudian ada juga lelaki pertamaku, Iya, kalau nggak salah ya. IG-nya lelaki pertamaku seperti judul kita ini. Nanti bisa di search aja, nanti muncul mungkin ada yang Facebook, ada yang IG juga di situ, silakan di follow ya. Baik. Luar biasa ya. Nah, ini kalau kita bicara soal perempuan zaman now gitu ya, apakah Mbak Ellen, Mbak Aini, Mbak Heni, Mbak Acen ini sekarang merasa aku loh ini loh perempuan zaman now gitu ya, punya keberanian untuk menuangkan pemikiran, pengalaman hidupnya, menceritakan semuanya gitu dalam bentuk tulisan, dalam bentuk buku seperti ini gitu ya. Nah, apakah menurut Anda semua ini gitu ya, perempuan zaman now itu memang seperti itu atau idealnya seperti apa sih? Sekarang itu lebih banyak jenis pekerjaan yang bisa kita pilih. Kalau saya tahu dari zaman kita dulu, paling cita-citanya apa gitu, paling bulat aja itu, dokter, insinyur itu, ada desainer kapal loh kan, bisa jadi dosen dan sebagainya. Artinya perempuan zaman now tuh banyak pengertiannya seperti apa sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan kita harapkan juga tidak kapek ya, artinya kita sedikit tahu lah, mengikuti perkembangan zaman, tapi juga jangan kebablasan. Artinya kalau anak kita lebih pinter tentang IT itu lebih bagus daripada emaknya. Bahkan kita belajar. Kita ngikutin dari anak-anak kita. Tetapi yang kita kami kebetulan dari profesi penulisnya gitu ya, gitu ya, itu memang kita dimotivasi oleh publisher bahwa kalau mungkin kita menyampaikan sesuatu dengan lisan itu bisa hilang. Kalau tidak ditulis, artinya benar apa yang Sebagai sebagai prasasti. prasasti kita, buat kenangan buat anak-anak kita. Jadi apapun nanti profesinya para wanita ini, apakah marketer ataukah juga dokter, sebenarnya bisa aja gitu nanti suatu saat Walaupun nggak punya background penulis gitu ya. Iya betul. Keberaniannya Tuangkan, itu yang tuangkan di dalam dituangkan. tulisan dengan niat bahwa ini untuk generasi mendatang, untuk menjadi sesuatu yang menjadi prasasti. Kalau misalnya dicari siapa mamamu dulu, kakek nenekmu dulu ya, oh dia penulis ya, ada bukti gitu kan, pernah menulis buku dan mudah-mudahan memang isinya sudah dipertimbangkan bahwa ini untuk pencerahan ya, untuk sesuatu yang lebih baik untuk generasi yang akan datang. Itu aja sih mungkin yang saya tangkap kalau zaman saya memang tidak harus menulis semua-muanya, artinya ketika sudah menemukan momen untuk menulis, monggo itu bisa dilakukan apapun profesinya gitu. Jadi idealnya seperti itu ya, perempuan zaman now itu punya keberanian gitu ya. Iya, Dan dan mengungkapkan pemikirannya walaupun nggak punya background gitu ya. iya, nanti kan ada yang bantuin. Untuk bisa mengungkapkan itu kan manusia wanita zaman now harus banyak membaca, banyak informasi, tidak hanya di dapur ya kan. Kalau karir nggak hanya sibuk dengan karirnya, ya kan, membaca, kemudian mengikuti perkembangan informasi ya, teknologi atau baik manusia maupun teknologinya penting itu kan. Kayak anak saya itu pintar, bisa macam-macam. Loh, kok bisa live gitu kan, saya nggak ngerti. Di IG kan saya juga nggak bisa live, saya nggak ngerti apa sih live itu. Kita belajar dari mereka ya. Gitu. Tetap mengikuti lah. Iya, mengikuti. Nggak boleh kuper-kuper lagi atau tergantung dengan suaminya kan. Kadang-kadang kan teman saya kan nunggu apa transfer, nunggu suamiku, aku nggak bisa transfer kan, kayak gitu kan. Kan harusnya kita sekarang harus bisa sendiri gitu kan. Mandiri udah mau belajar gitu ya. Dan mau belajar, asal semuanya ditujukan untuk keluarga gitu. Betul. Oke, kembali lagi ke masalah buku gitu ya. Nanti rencana kedepannya targetnya itu kira-kira mungkin ada gambaran. Oh, kayaknya bakalan rilis berapa buku gitu. Ada nggak? Sudah ada penyampaian nggak dari Pak Media sendiri misalnya? Ada ya. Alhamdulillah sih idenya itu nggak habis-habisnya pokoknya Pak Media ini. Jadi terus nanti akan bergulir judul-judul yang sangat menarik. Tapi ini kita tuntaskan dulu, artinya kita tetap jalan di lelaki pertamaku ini. Next sudah kita punya project wanita dan apa?
traveling. Wanita dan traveling. Wanita dan traveling. Insya Allah akhir tahun ini kita akan selesaikan, launchingnya awal tahun depan. Nah ini seleksi lagi, artinya meskipun kita udah nulis belum tentu lolos juga nih gitu ya, karena ya banyak pertimbangan juga. Benar-benar cerita-cerita yang bisa menginspirasi yang ini. Dan kembali perempuan yang Perempuan. diundang. Kalau ini mungkin dari para pemirsa ada yang mau bergabung, silahkan mulai aja gitu. Kalau traveling kan nggak terlalu susah ya, artinya pasti pernah ngalamin lah mau jauh mau deket. Yang paling mengesankan. Hidup ini indah, Beb. Jadi kita mengajak semua masyarakat, ya kan, dari tua dan muda, ya, dari segala generasi lah, bahwa hidup ini memang indah. Dari segala permasalahannya, apapun tetap indah. Kita ambil positifnya. Nah, dari Padma ini sangat bagus sekali menurut saya. Ini dari judul apa itu ya? Seri bukunya itu akan banyak berkembang apa yang kita alami, tapi kita ambil dari positifnya. Betul. Iya. Jadi Kayak tiap ibu buku mandiri itu kita nggak perlu takut, kan banyak ada tulisnya beda-beda ya. Berarti Iya, Kalau yang sesi dalam berikutnya, ya. yang kelima ini tentang traveling yang mengesankan, Mbak. Jadi apa sih pengalaman pengalaman yang pernah ditemui saat kehidupan kita ini mulai traveling yang kemana yang paling berkesan, tuangkan. Karena undangan pun di floor secara terbuka ya, melalui Facebook juga. Buka aja di Pad Media itu ada undangan juga untuk bisa menulis siapapun perempuan, apapun profesinya, gabung yuk gitu. Jangan khawatir, nanti ada kurator, ada editor yang akan melihat tulisan kita. Kalau memang nggak layak, ya mereka akan terus terang, sorry tulisan buka layak gitu. Cukup fair. Memang cukup fair gitu. Meskipun kenal, kalau tulisan yang nggak bagus ya, enggak. enggak. Karena emang Gitu. untuk konsumsi publik yang mendidik tapi jadi pembelajaran gitu ya. Kita nanti bisa kan nanti ada HID yang lain lagi kan. Mungkin kalau masalah. gagal di buku keempat, mungkin buku kelima atau buku seterusnya. Kira-kira sampai berapa buku? Aduh, tidak sampai terbatas. terus ini tidak terbatas. Siapapun Tidak boleh bisa diucapkan menulis, gitu ya. siapapun boleh. Bisa sebanyak-banyaknya mungkin ya. Iya, nanti ide. Ini menantang Mbak juga untuk bergabung ya. Boleh ya. Kan travelingnya banyak dengan Bapak ya. Pasti itu bisa dituangkan dalam buku itu. Lokasi travelingnya harus di Indonesia ya. Oh iya, lokasi traveling harus di Indonesia, tidak boleh di luar karena memang Memunculkan juga nasionalis kecintaan kita keindahan. Iya, karena mungkin cukup baca buku ini kita jadi tahu dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Ya, jadi ada dua misi di sini Iya, ya. kadang ada keterbatasan wisata juga juga. ya, karena kalau perempuan mungkin tidak bisa sebebas, kecuali memang hobi traveler ya, jadi mungkin ada yang bisa mewakili dengan cerita-cerita itu. Artinya tetap yang menyenangkan, mengesankan, tetapi tetap ada makna di balik Dari 52 apa 56 Mbak? 56 yang nulis di buku ini dulu, yang Ayah ya, serial Ayah ini kan tersaring 25. Iya. Nah, saya yakin 26 lainnya itu akan mencoba untuk yang traveling. Nah, kemungkinan Begitu itu. ya, kalau ada Selain punya kita pengalaman juga, gitu ya, kita sudah traveling. coba nulis lagi. Nah, kalau memang lebih bagus yang dari yang kawan-kawan lainnya, monggo. Gitu, Mbak. Siap. Untuk pemirsa jangan lupa ya. Cek FB dan juga IG-nya Pad Media, betul Ya, ya? betul. Undangannya sudah di sana tentunya. Oke. Harapan kedepannya apa nih kira-kira dengan dirilisnya buku seri Dear Ayah lagi pertama kita? Harapan ke depan dari buku ini adalah kita menjadi generasi setelah kita ya, menjadi manusia yang tangguh lahir dan batin, ya kan. Tetap dari segala apa yang kita alami itu ada hikmahnya, makanya hidup ini indah, Beb. Iya. Kalau dari Mbak Aca sendiri apa? Harapannya buku ini bisa jadi inspirasi bukan cuman para orang tua sekarang ya, tapi juga anak-anak muda mungkin yang nantinya akan menjadi orang tua gitu. Jadi bisa menjadi inspirasi dan referensi untuk belajar menjadi orang tua. Terus juga menjadi pendorong buat kita untuk mencintai membaca lagi gitu. Karena sebenarnya membaca cerita-cerita ringan kayak gini kan nggak menghabiskan banyak waktu, sehari 15 menit, 10 menit aja sebenarnya kan sudah selesai gitu. Tapi dengan kebiasaan itu kan nanti jadi semakin banyak informasi, semakin banyak buku yang kita baca gitu. Jadi itu sih. Oke. Jadi Mbak ini apanya harapan ke depannya? Pokoknya pengennya buku ini kedepannya bisa menginspirasi para perempuan. Iya. Ayo dong, saya yakin para perempuan itu hebat kok. Tapi kadang-kadang banyak yang masih ragu, masih malu dan menjadi orang kedua gitu ya. Dimunculkan bapaknya aja, kamu aja Mas, enggak lah. Dengan buku ini karena bisa dilihat profesinya bermacam-macam Mbak. Mulai dari ibu rumah tangga, mulai dari pengacara, dokter,
guru, dosen, nih dosen kawan saya, bahkan itu perancang kapal pun itu juga nulis gitu ya, dan juga penyiar, juga nulis yang selama ini mungkin di belakang layar, ini sekarang di balik buku gitu. Dokter. Jadi semoga bisa menginspirasi perempuan-perempuan di Indonesia untuk gemar menulis. Ya, betul. Kalau dari Mbak Ellen apa nih harapannya? Tadi sudah mewakili semua, udah penting-penting semua yang disampaikan. Saya cuma berpesan ya kalau mau kasih kado kenang-kenangan buku, kita kembali lagi bahwa dulu mungkin kita rajin sekali memberikan buku-buku sebagai kado. Ada baiknya juga buku-buku ini bisa kita berikan sebagai kenang-kenangan buat orang-orang terdekat, tercinta. Tentu saja yang isinya adalah memang untuk membangun keluarga, untuk menjadi lebih baik. Karena memang waktu kita mungkin sekarang untuk berbincang-bincang dengan keluarga agak berkurang ya. Kemudian juga dengan rekan-rekan mungkin kita mau memberi nasihat itu kok kayak keminter gitu ya. Barangkali dengan buku-buku ini bisa mewakili bahwa ada hal yang terus kita bangun untuk memperbaiki keluarga kita, tidak harus dengan apa lisan mungkin ya, dengan satu tertentu bisa diwakili dengan buku ini. Maka itu kami juga mengharap bahwa akan semakin banyak buku-buku yang memberikan pencerahan, memberikan inspirasi terutama bagi untuk keluarga ya, untuk anak yang bisa dibaca oleh orang tua, karena itu adalah menjadi fondasi untuk terbentuknya generasi di masa yang akan datang. Itu aja. Okay. Luar biasa, terima kasih. Terima kasih sudah hadir banyak di ya. Surabaya Terima kasih, Now Tips ya. kali ini, sudah memberikan banyak sekali inspirasi, sudah sharing cerita-cerita seru gitu ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita Harapkan ini bahas pada kesempatan kali ini juga bisa memberikan banyak sekali manfaat ya bagi semuanya pemirsa yang di rumah juga pastinya begitu. Baik, pemirsa, keberhasilan pencapaian seseorang itu sebenarnya bukan diukur dari seberapa banyak jumlah karya yang dihasilkan, tapi dilihat dari seberapa besar dampak dan juga manfaat yang dihasilkan dari karya tersebut bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya Faria May, terima kasih untuk kebersamaannya. Salam Surabaya TV.